Shalom saudara, hari ini saudara kita melanjutkan perenungan kita dari Kejadian 26, kelemahan yang diwariskan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Saudara-saudara, Ishak berdusta persis seperti yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Abraham. Ayahnya pernah 2 kali berbohong pada Firaun dan pada Abimelek. Dicatat saudara di dalam Kejadian 12 ayat 10-20 dan Kejadian 20 ayat 1-18. Saudara bisa membacanya, kisah tentang Abraham tersebut. Nah saudara, aneh sekali bahwa Ishak ini melakukan hal yang persis sama dengan ayahnya, yaitu mengakui istrinya yang cantik itu sebagai saudara, supaya Ishak aman dan tidak dibunuh. Like father, like son. Saudara, ini bukanlah kutuk keturunan, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kutuk keturunan. Dan dalam Ulangan 24 ayat 16 dikatakan tegas, saudara, Alkitab berkata, "Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri." Namun seringkali saudara, di dalam Alkitab dan di dalam keseharian kita, saudara, kita melihat dosa-dosa ayah ditemukan di dalam anak-anak mereka. Mengapa saudara? Karena dosa-dosa itu dipupuk, dipelihara, dilihat dan menjadi tontonan di hadapan anak-anak. Sehingga dosa itu menjadi perilaku dan pola sehari-hari dalam relasi keluarga yang kemudian cenderung diteruskan dan diteruskan lagi dan lagi oleh generasi selanjutnya. Jika ayah berbohong demi kebaikan, kedamaian, dan keamanan keluarga, maka saudara, anak-anak akan mempercayai dan meniru bahwa kebohongan bisa sangat berguna di saat kepepet dan demi menyelamatkan diri. Jika anak perempuan saudara terbiasa melihat ibunya membohongi ayahnya atau mengeluhkan keburukan ayahnya, kira-kira saudara, dari mana anak perempuan itu meniru jika kemudian ia menjadi istri yang suka berbohong dan mengeluhkan suaminya? Saudara, kebohongan tidak akan bisa bertahan lama. Kebenaran menemukan jawabannya sendiri untuk mengungkap kebohongan, termasuk kebohongan Ishak. Dengan cara yang unik, saudara, Abimelek mengetahui Ishak berbohong. Dan Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami?
mudah sekali salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan menegur anak Tuhan bahwa kebohongan seperti itu berbahaya. Saudara, seringkali perilaku kita bukan memuliakan Tuhan, tapi memalukan Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Namun saat itulah, saudara, seringkali ironisnya, saudara, justru kita melihat anugerah Tuhan yang melampaui dosa dan kelemahan umatnya. Di tengah kegagalan dan kelemahan Ishak untuk konsisten hidup kudus, Tuhan justru konsisten menepati janjinya dan mencapai rencana Tuhan. Tuhan berkata, saudara, di dalam ayat 3 dan 4, aku akan menyertai engkau, ini kalimat Tuhan kepada Ishak. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan kemudian saudara, di dalam ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, yaitu Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh saudara, ini menjadi satu peristiwa yang sangat ironis, saudara. Di tengah kelemahan dan dosa Ishak, saudara, ternyata anugerah Tuhan melampaui dosa. Saudara, jika hari ini kita mewariskan kelemahan dan kegagalan orang tua kita, ketahuilah saudara, anugerahnya cukup bagi kita. Anugerahnya terus membentuk kita menjadi serupa Kristus. Di dalam Kristus, saudara, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Jika hari ini, saudara, sebagai orang tua, kita mewariskan kelemahan dan kegagalan kita kepada anak-anak, bawalah mereka kepada Tuhan, saudara, dan bawalah Tuhan kepada mereka. Karena anugerahnya berlimpah untuk merestorasi dan mentransformasi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita, saudara, tidak menjadi serupa kita, melainkan menjadi semakin serupa Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami melihat diri kami, Tuhan, kami mewariskan kegagalan dan kelemahan, keberdosaan orang tua kami. Dan kalau kami juga melihat diri kami sekarang, saudara, yang sudah menjadi orang tua, kami membawa, memberikan, mewariskan Tuhan, kelemahan, kegagalan, dan dosa kami kepada anak-anak kami. Oh Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Di dalam anugerah-Mu, Tuhan, kami rindu sekali lagi, Tuhan, kami boleh melihat anugerah-Mu, janji-Mu, dan berkat-Mu melampaui segala kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus mengajarkan anak-anak kami di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka bukan menjadi serupa dengan kami, tetapi menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin.